Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Oke, jadi Apple event kemarin udah selesai. Dan di video kali ini, gue mau bahas 5 alasan untuk nggak beli iPhone 14 di tahun ini. Nggak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas. Alasan yang pertama, desain. Oke lah, kalau soal ini sebenarnya dari seri-seri iPhone zaman dulu itu udah biasa gitu. Dari zamannya iPhone 4, 4S, 5, 5S sampai iPhone 6, 7, 8, terus SE itu rata-rata desainnya sama. Tapi begitu mulai dari desain iPhone XR ke atas, itu di setiap tahunnya untuk base model iPhone seenggaknya ada sesuatu yang berbeda. Misalnya nih dari iPhone XR ke 11 ada penambahan di bagian kamera. Lalu dari iPhone 11 ke 12 desainnya berubah total, balik ke flat dan pakai layar OLED. Lalu dari iPhone 12 ke 13 lebih ikonik lagi, lensa kameranya lebih besar dan posisi kameranya juga berubah. Tapi dari iPhone 13 ke 14 secara fisik itu nggak ada yang berubah sama sekali. Sama aja gitu, palingan untuk beratnya aja yang beda 2 gram aja. Jadi feel desain lu beli iPhone 13 dengan 14 itu nggak ada bedanya, sama aja. Lalu alasan yang kedua untuk nggak beli iPhone 14 adalah soal performa. Sebenarnya ini hal yang aneh sih menurut gue dari sejarah perkembangan iPhone dari dulu. SoC yang dipakai masih tetap SoC yang sama dengan iPhone 13 seri sebelumnya, yaitu A15 Bionic. Bedanya di iPhone 14 ini pakai SoC yang sama dengan iPhone 13 Pro, yang mana untuk core dari GPU-nya itu ada 5 core. Beda dengan iPhone 13 yang untuk core GPU-nya itu ada 4 core. Baru kali ini Apple keluarin iPhone terbaru dengan SoC di tahun sebelumnya gitu. Nah, di sini gue berasumsi bahwa sebenarnya ini adalah salah satu cara Apple untuk mengatasi kekurangan chip. Nah, itu kan kalau misalkan kita bicara soal performance ya. Yang jarang orang bahas adalah SoC itu nggak melulu soal performance, tapi SoC itu perannya penting banget untuk kayak misalkan kamera, terus efisiensi daya baterai, seberapa canggih AI-nya, dan masih banyak lagi. Peran dari SoC itu luas banget. Nah, dengan harga iPhone base model terbaru, lu hanya bisa dapat teknologi yang sama dengan tahun sebelumnya. Sayang banget sih. Lalu alasan yang ketiga adalah display. Sayangnya juga untuk layar di iPhone 14 ini sama aja nggak ada bedanya dengan iPhone 13. Nggak ada peningkatan refresh rate-nya juga, masih tetap stay di 60Hz. Kalau buat gue pribadi sih ya ini tuh nggak masalah sama sekali kalau misalkan emang dikasih layar 60Hz. Asalkan kita tuh dikasih layar dengan model yang sama kayak seri Pro-nya, yaitu ada fitur Dynamic Island. Itu menurut gue jauh lebih worth it ketimbang refresh rate yang 120Hz itu. Karena disitulah letak ikon dari iPhone 14 series. Orang-orang bakal tahu lu lagi pakai iPhone 14 gitu. Lanjut ke alasan yang keempat, fitur. Di iPhone 14 ini bawa beberapa fitur yang baru, ada emergency SOS via satelit, lalu ada crash detection, dan juga di bagian fotografinya dia punya image processing yang baru. Itu namanya adalah Photonic Engine. Yang mau gue bahas adalah emergency SOS via satelit dan juga crash detection. Di Indonesia, gue rasa fitur ini tuh masih belum bisa kepakai karena kita belum tahu nanti bagaimana regulasinya di Indonesia. Secara sampai saat ini masih beta software dan baru akan digunakan di bulan November, itu juga hanya di US dan Kanada aja. Jadi menurut gue dua fitur tersebut masih lama banget lah baru bisa dipakai di Indonesia. Ya untuk sekarang buat lu yang mau upgrade ke iPhone 14 cuman karena ada fitur ini, gue rasa ya emang gak worth it banget. Secara nih ya, kalau misalkan kita hidup di kota dan amit-amit kecelakaan gitu, yang nolongin lu nomor satu tuh ya ojol gitu. Udah paling cepet lah itu. Lu belum sempet buka HP, tapi ojol tuh udah nolongin lu duluan. Itulah faktanya. Lanjut ke alasan yang terakhir, kelima, yaitu harga. Seperti yang sebelumnya udah gue bilang, dengan harga di $799 atau kalau misalkan nanti resmi di Indonesia sekitar mungkin 15 jutaan lah ya, lu tuh dapat teknologi yang sama gitu dengan iPhone sebelumnya, yaitu iPhone 13. Sedangkan mungkin nanti harga dari iPhone 13 setelah iPhone 14 rilis resmi di Indonesia mungkin udah nyentuh di angka 12 jutaan. Jadi dengan harga 12 jutaan lu udah bisa dapat experience yang kurang lebih sama dengan iPhone seharga 15 jutaan.
dan dari segi desain juga masih up to date juga gitu. Saran gue mending kalau misalkan kalian udah punya iPhone 12 atau 13, mending gak usah upgrade ke seri iPhone 14. Langsung aja ke seri 14 Pro nya kalau misalkan emang dana kalian cukup. Itu jauh lebih worth it menurut gue. Tapi kalau misalkan sekarang kalian udah punya iPhone XR atau iPhone 11, mau upgrade ke iPhone 14 itu sah-sah aja, dan emang perbedaan dari iPhone 11 ke 14 itu terasa cukup jauh sih menurut gue, dan itu lebih worth it. Oke, palingan segitu aja 5 alasan gue untuk nggak beli iPhone 14. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya versi kalian sendiri, bisa langsung aja komen di bawah, nanti kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.